Kajian Fathul Bari, Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan, ya judul besarnya. Sekarang ini rangkaian bab tentang kaifiyat salat, ya tata cara, ya kaifiyat tata cara salat. Bab ke-117. Kalau rangkaian babnya dari bab ruku sebetulnya ya, atau takbir ya, takbir ketika hendak ruku. Tapi Imam Bukhari di sini membuat babnya bab 115 itu babu itmami takbiri fir ruku, nya takbir ketika hendak ruku. Kemudian bab 116-nya bab takbir ketika hendak sujud, gitu intinya demikian ya. Kalau terjemah harfiahnya bab menyempurnakan takbir ketika hendak sujud. Nah, ini masih ada kaitannya ya, bab yang sekarang bab ke-117. Babut takbiri iza qoma minas sujud. Bab takbir apabila bangkit dari sujud. Jadi 3 bab ini ya tentang takbir terkait dengan ruku dan sujud. Takbirnya terkait dengan ruku dan sujud. Nah, di mana di dalam hadisnya bab ke-115, juga di bab ke-116 ya, ada 3 sahabatnya. Di 2 bab tersebut ada 3 sahabat yang diterangkan Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ali bin Abu Thalib. Ketiganya bertakbir gitulahnya. Ketiganya itu ini di dalam salatnya mereka, itu di dalam salat mereka. Nah, ketiganya jadi mereka ini takbir setiap kali berubah posisi, baik sekitar ruku atau sujud. Oleh Imam Bukhari itunya dibuat bab demikian di bab 115 dan 116. Nah, 3 sahabatnya yang diterangkan mereka itu mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar ya setiap kali berubah posisi, baik itu turun itu sebutannya atau berubah posisi naik. Kalau sujud berarti yang disebut turun itu menuju ruku ya, menuju ruku. Dari berdiri qiyam menuju ruku disebutnya turun. Kemudian ketika bangkit dari ruku itu disebutnya naik. Kemudian sujud juga ketika turun menuju sujud ya, dari posisi berdiri i'tidal turun menuju sujud. Kemudian ketika bangkit dari sujud itu disebutnya naik, gitulahnya di dalam hadisnya. Nah, 3 sahabat tadi mereka itu takbir setiap kali berubah posisi turun menuju ruku, itu di bab 115. Kalau di bab 116-nya gitunya setiap kali turun dan bangkit dari ruku. 116-nya setiap kali turun menuju sujud dan bangkit dari sujud. Nah, sekarang bab 117 babut takbiri iza qoma minas sujud. Bab takbirnya mengucapkan Allahu Akbar apabila berdiri. Ya, apabila berdiri, di sini terjemah harfiahnya itu apabila berdiri dari sujud. Nah, yang dimaksud itu adalah ketika selesai sujud yang kedua di rakaat pertama, ya di rakaat pertama nih. Rakaat pertama setelah selesai sujud yang kedua, bangkitnya itu berdiri menuju rakaat yang kedua. Kemudian hal yang sama juga itu ada di rakaat ketiga.
pada rakaat ketiga setelah sujud yang kedua, nah bangkit dari sujud itu menuju berdiri ke rakaat keempat. Nah di sini Imam Bukhari membuat judulnya bab takbir apabila berdiri dari sujud. Nah berdiri dari sujud itu yang barusan. Menuju posisi berdiri itu dari sujud, menuju posisi berdiri itu setelah sujud yang kedua. Pada rakaat yang pertama berdiri menuju berdiri rakaat yang kedua. Kemudian rakaat yang ketiga juga sama. Nah hadisnya sekarang ini ya di bab 117 ya dengan judul demikian barusan, bab takbir apabila berdiri ya setelah atau berdirinya setelah sujud gitu, bangkit dari sujud kemudian berdiri. Nah takbirnya setelah bangkit dari sujud kemudian berdiri. Ada dua nih hadisnya. Yang pertama an Ikrimata qala shallaitu khalfa syaikhin bi Makkata fakabbaro sintaini wa isrina takbiratan fakultu libni Abbasin innahu ahmaq faqala sakilatka ummuka sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertamanya dari Ikrimah. Ikrimah ini tabiin. Ya, dari Ikrimah nih hadisnya diriwayatkan melalui ini tabiinnya namanya Ikrimah. Dari Ikrimah dia berkata, aku sholat di belakang seorang syekh. Ya, Pak Syekh di sini bisa diartikan seorang yang sudah berumur. Ya, aku sholat itu di belakang seorang yang sudah berumur, seorang yang sudah tua di Mekah. Ya, sholaitu khalfa syaikhin bi Makkah. Aku sholat di belakang orang yang sudah tua di Mekah. Fakabbaro sintaini wa isrina takbiratan. Nah ternyata Ikrimah menghitung jumlah takbirnya nih. Ya, Ikrimah menghitung jumlah takbirnya. Ya, orang tua tersebut bertakbir sebanyak sintaini wa isrina takbiratan. Sebanyak 22 takbir. Fakultu libni Abbasin. Nah, kemudian aku berkata, aku sampaikan, aku laporkan itulahnya. Kemudian aku berkata kepada Ibnu Abbas. Ikrimah dia mengatakan, kemudian aku berkata kepada Ibnu Abbas, innahu ahmaq. Waduh, ini bahaya. Innahu ahmaq. Kata Ikrimahnya kepada Ibnu Abbas, innahu ahmaq, sesungguhnya dia itu dungu. Ahmaq mah pang bodoh-bodoh natinu bodoh. Naon atulah ngaranna. An innahu ahmaq, dia itu tolol gitunya, dungu. Nah, mendengar demikian, nah ini Ibnu Abbas nih, faqala, Ibnu Abbas berkata, sakilatka ummuka. Ini hampir sama dengan yang kemarin nih ya hadisnya nih ya. Di hadis yang kemarin di bab 116 nih ya. Siapa nih kemarin? Baca dulu yang ini ya. Sakilat ka ummuka. Maneh mah kepalanya hese si terjemah harfiah nama. Pokoknya maksudnya kamu yang bodoh, itulah intinya mah ya. Kamu yang bodoh. Sunnatu abil qasim, sholat orang tua itu itunya, sholat orang tua itulah sunnah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu kunyah dari Nabi ya. Nabi SAW itu punya
Bahasa Arabnya kunyah. Kunyah itu sebutan memakai abu atau ummu kalau perempuan. Istrinya Abu Lahab itu punya kunyah Ummu Jamil. Rasulullah Abul Qasim. Abu Bakar bukan nama asli. Abu itunya kalau ini budaya Arab. Karena kunyah tersebut itu sudah ada sebelum ada Islam. Abu Bakar terkenal kan, Abu Bakar nama aslinya bukan nama asli. Nama aslinya Abdullah Abu Bakar teh. Jarang hafal bahwa nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Bapaknya Abu Uhafah juga bukan nama asli. Tapi lebih dikenal dengan kunyah mereka Abu Bakar bin Abu Quhafah. Padahal mah Abdullah bin Utsman nama aslinya mereka. Abu Hurairah bukan nama asli. Pokoknya yang pakai abu itu budaya Arab dan bebas menyandarkannya kepada apa saja. Kalau Rasulullah SAW Abul Qasim itu nama anak pertama Rasulullah. Anak pertama Rasulullah namanya Al Qasim. Anak Rasulullah SAW itu 7 semuanya ya. Nah yang pertama itu laki-laki Qasim itu namanya. Nah beliau punya anak sebelum menjadi nabi. Orang-orang sudah menyebut Abul Qasim. Ya, Abu Hurairah, Abu Bakar. Nah, kemudian banyak lagi lah hanya sahabat yang demikian. Di kita juga mulai ikut-ikutan nih orang Bandung jadi abu apa gitu. Sangat rewa orang Bandung mungkin abu saha lah. Bebas sih mau Abu Hurairah itu kucing kecil. Nah, emang kalau Abul Qasim gitunya Rasulullah disandarkan ke anaknya Abul Qasim. Kalau Abu Hurairah memang ke kucing. Abu Hurairah itu apa namanya? Akan baiklah ibunya sedikit di luar ini nih. Di zaman Rasulullah SAW itu Masjid Nabawi dulu gitu ya, di zaman Rasulullah SAW tidak ada daun pintunya. Ngan aya lawangna gitulahnya, ada daun pintunya nggak ada. Lawang pantau nama ayah untuk keluar masuk masjid, tapi tanpa pintu, tanpa daun pintu nggak ada. Nah sehingga Masjid Nabawi di zaman Rasulullah itu lalu lalang, bebaslah lalu lalang kucing, anjing masuk masjid. Ya di zaman Nabi di luarnya tanah, masjidnya sendiri tanah, belum ada karpet. Jadi para sahabat kalau sholat di dalam masjid itu lantai masjidnya berupa tanah. Nah sehingga binatang tadinya kucing gitulahnya anjing itu suka masuk keluar masuk lalu lalang ke dalam masjid. Nah Abu Hurairah itu dia ini pemimpin Ashabus Sufah. Ashabus Sufah ini santri dari berbagai daerah yang sengaja datang untuk menuntut ilmu langsung kepada Nabi. Nah, Ashabus Sufah ini sangat dimuliakan oleh Nabi karena mereka inilah yang akan melanjutkan keilmuan Rasulullah SAW ini Ashabus Sufah. Rasulullah SAW menyebut mereka ini sebagai tamunya kaum muslimin. Nah ini sebagai tamunya kaum muslimin. Nah Abu Hurairah itu bukan orang Madinah. Saya lupa lagi daerah asalnya dari mana gitunya. Ini Ashabus Sufah Abu Hurairah ini dia datang ke Madinah memang mau belajar, menuntut ilmu langsung dari Rasulullah. Masuklah gitu ke dalam kelompok Ashabus Sufah. Diamnya oleh Ashabus Sufah ini oleh Rasulullah diberi tempat di pinggir masjid. Di pinggir masjid pakai apalah gitu
apa namanya di Pindingan, apa itu di Pindingan kurang namanya di Pindingan lah untuk asrama mereka. Nah Abu Hurairah itu gitu ya, karena tadi ke Masjid Nabawi itu binatang gitunya apa lawannya gitunya anjing kucing itu suka keluar masuk. Abu Hurairah menemukan anak kucing. Kemudian suka disimpan di sini di kantong, bukan kantong sih, di lengan bajunya, karena lengan bajunya besar gitu, pakai gamis. Nah ini lengan bajunya besar. Nah Abu Hurairah itu suka membawa anak kucing di situ. Nah diserbut weh Abu Hurairah. Hurairah itu anak kucing kecil. Nah diserbutlah Abu Hurairah. Apa dia ini penyayang kucing? Enggak juga sih. Abu Hurairah itu karena penyayang kucing? Enggak, karena orang melihat gitu Abu Hurairah membawa kucing gitu di lengan bajunya, diserbut Abu Hurairah naon duka naon artinya nanti atuh si anak kucing lah pokoknya mah. Nah tapi ada nih yang kemudian sekarang jadi berkembang jadi kucing itu binatang kesayangan Rasulullah. Mana ada Rasulullah nggak pernah, Rasulullah pernah ikut kucing. Adanya di beberapa ini saya dari beberapa orang itunya mendengar tuh kucing itu binatang kesayangan Rasulullah. Enggak, Rasulullah nggak pernah memelihara kucing. Komo gitu ucing yang nonan ucing impor yang mahal naonan cek Nabi itu murunan lah riweuh ngurus wahyu ge lah ngurus ucing naonan yang ngurus ucing riweuh. Nah ini Abul Qasim ya di sini nih. Jadi ini Ibnu Abbas menyebut itu sunnah Abul Qasim. Bolehnya benar gitunya. Dan tidak ada unsur itu sopan itu biasa. Orang-orang menyebut kalau Rasulullah dengan Abul Qasim, dengan Nabi, dengan Rasul, bahkan nyebut nama juga budaya etama. Kalau di kita misalnya Pak Anu, Ibu Anu, di Araban teh sebut ngaran gitu budayana. Ya bahkan ke Rasulullah SAW, ke sahabat yang lain menyebut nama, memanggil itu dengan memanggil namanya. Ya memang sudah budayanya demikian. Kalau di kita kan Bapak Anu, Ibu Anu itu ke orang yang lebih tua, apa abang ke kakak ke teteh ke itulah. Itu budaya masing-masing, itu mah nggak ada unsur agamanya. Nah hadisnya demikian sekali lagi ini ya. Ikrimah nih sahabat tabiin, dia mengatakan saya sholat di belakang seorang yang sudah tua di Mekah. Dia orang tua tersebut takbir sebanyak 22. Saya sampaikan hal itu kepada Ibnu Abbas, tapi dengan bahasa seperti ini dia menitegenah pisannya innahu ahmak. Itu tuh belegug mencari orang bodoh. Sholat takbirnya 22. Ini ahmak nih lah, ahmak mah yang bodoh dari yang paling bodoh itu ahmak mah. Ya dungu orang tolol bahasa orang namanya. Dia itu dungu tolol. Takbir 22. Kata Ibnu Abbas kepada Ikrimah, sakilat ka ummuka, kamu yang bodoh, kamu yang salah. Salat orang itu takbirnya 22, itulah sunnahnya Abul Qasim SAW, itu sunnah Nabi. Ya demikianlah salat Nabi SAW. Nah ternyata yang dimaksud orang tua di situ adalah Abu Hurairah. Ternyatanya kata Ikrimah, saya sholat di belakang seorang yang sudah tua. Ternyata itu Abu Hurairah yang disebut orang yang sudah tua. Ini kalau di hadis yang kemarin kan, Abu Hurairah itu mengatakan di ini bab kemarin ya, bab 116. Di hadis nomor 1 karena ada 2 yang kemarin ya. Di hadis yang pertama ya diterangkan mana itu no Abu Hurairah teh.
Oh, di hadis yang kedua di bab 115. Ini hadisnya pendek nih ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya annahu kana yusolli bihim, bahwasanya Abu Hurairah mengimami orang-orang fayukabbiru. Nah, Abu Hurairah itu ya ketika menjadi imam dia bertakbir kullama khafadha wa rafa'ah. Ya, setiap kali turun bergerak turun dan setiap kali bergerak bangkit. Fa idzan sarafa, nah setelah selesai salatnya Abu Hurairah berkata, falaman sarafa, setelah selesai salatnya, qala Abu Hurairah berkata, inilah asbahukum salatan bi Rasulillahi SAW. Abu Hurairah itu yang mengatakan demikian. Akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan demikian. Ku Ikrimah di dia disebut dasar si belgung. Aduh, ke Abu Hurairah gitu dia mengatakan demikian. Jadi hadisnya barusan kata Ikrimah, aku sholat di belakang seorang yang sudah tua di Mekah. Orang tua tersebut takbirnya 22. Kemudian aku katakan kepada Ibnu Abbas, innahu ahmak, sesungguhnya dia itu dungu, tolol, masa takbirnya 22. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan, sakilat ka ummuka, kamu yang bodoh. Itulah sunnah Nabi. Demikianlah itunya sholat yang demikian itu adalah itulah sunnah Rasulullah SAW. Nah, di hadis ini jelas disebutkan 22 takbirnya gitunya, disebut nih angkanya oleh Ikrimah. Fakabbaro, orang tua tersebut bertakbir sintaini wa isrina takbirotan, 22 takbir. Ini ada sedikit penjelasan nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis nomor 1 ini. Yang pertama, pada riwayat yang lain, yaitu pada riwayat Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah, bahwa sholat yang dimaksud di hadis itu adalah sholat zuhur. Sholat zuhur nih ya. Kalau sholat subuh, nah baru misalnya sholat subuh takbir 22. Nah, etamanya belagu takbir 22 kan sholatnya dengan 2 rakaat. Kalau ininya pada riwayat yang lain bahwa sholat yang dimaksud oleh Ikrimah di hadis tadi itu adalah sholat zuhur. Fabizalika yasihu adadu takbiril lazi zakarahu. Dengan demikian benar, berarti dengan demikian benar gitu, jumlah takbirnya adalah 22. Sholatnya sholat zuhur, takbirnya 22. Benar berarti. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kamu yang salah. Itulah sunnah Abul Qasim, itulah sunnah Rasulullah SAW. Nah, di sini ya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Sholat apa? Ternyata pada riwayat yang lain disebutkan sholat zuhur. Oh, jelas berarti sekarangnya sholatnya adalah sholat zuhur. Dengan demikian yasihu adadu takbiril ladzi zakarohu, benarlah kalau jumlah takbirnya itu 22. Li'anna fi kulli raqatin khamsatu takbiratin. Li'anna fi kulli raqatin khamsata takbiratin. Karena dalam setiap rokaatnya, kan ada 4 rokaatnya. Setiap rokaatnya itu, di setiap rokaatnya ada 5 kali takbir. Fi kulli rokaatin li'anna fi kulli rokaatin khamsata takbiratin. Di setiap rokaatnya itu ada 5 kali takbir. Fayaqa'u fi rubaiyati isruna takbiratan. Maka kalau sholatnya 4 rakaat berarti takbirnya 20. Di setiap rakaat itu ada 5 takbir. Sholatnya 4 rakaat berarti 20 takbirnya.
ma'at takbiratil iftitahi wa takbiratil qiyami minat tasyahudil awal, ditambah 2, yaitu 1 takbiratul ihram, 1 lagi takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Taeta nu 2 nate, 1 takbiratul ihram, 1 lagi takbir setelah bangkit dari tasyahud awal. Kalau yang lainnya di setiap rokaatnya itu sama jumlah takbir, di setiap rokaat itu 5. Kalau sholatnya 4 rokaat takbirnya 20 ditambah 2, yaitu takbiratul ihram dan takbiratul qiyam minat tasyahudil awal, dan takbir ketika berdiri setelah tasyahud awal. Jadi 20 plus 2 orang gitulah itunya. Kalau sholat zuhur jumlah takbirnya itu adalah 20 plus 2. Sholat zuhur 4 rokaat, di setiap rokaatnya itu ada 5 takbir, berarti 20 ditambah 2 takbir, yaitu 1 takbiratul ihram, 2 takbir ketika bangkit dari tasyahud, jadi 22 kalau sholat zuhur jumlah takbirnya. Nah ini babnya gitunya di sini Imam Bukhari ini nih, babut takbiri iza koma minas sujud. Hadisnya masih yang ini, masih tentang jumlah takbir secara keseluruhan. Hadis yang menyebutkan jumlah takbir itu adalah ini kejadiannya pada waktu sholat zuhur, jumlahnya 22. Nah kalau di apa namanya ya, coba misalnya ya, coba kita hitung takbirnya dari awal, mulai dari takbiratul ihram katakanlah. Takbir pertamanya takbiratul ihram memulai sholat, dan takbir yang terakhirnya itu adalah ketika bangkit dari sujud yang kedua di rakaat keempat. Itu kan terakhirnya takbir itu kan, takbir bangkit dari sujud yang kedua di rakaat keempat. Setelah itu kan tahiyat akhir, kemudian salam. Nah kalau dihitung semuanya 22 dengan rincian seperti barusan. Di setiap rokaat itu ada 5 takbir. Kalau sholatnya 4 rokaat berarti 20. Ditambah dengan 2 takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah berarti termasuk di dalamnya apa yang disebutkan menjadi judul oleh Imam Bukhari, yaitu takbir ketika bangkit dari sujud. Berdiri sisinya bukan bangkit sih, berdiri sisinya takbir iza koma, bukan nahado. Kalau bahasanya bangkit dari sujud itu kemarin itu rofa'a gitu atau nahado. Kalau bangkit dari sujud itu kan, kalau sujud pertama kan keduduk di antara 2 sujud. Kalau dari sujud yang kedua berarti ke berdiri. Kalau itu rakaat pertama dan rakaat ketiga. Kalau di rakaat kedua bangkit dari sujud kedua itu ke duduk di antara ke duduk tasyahud awal. Di rakaat keempat bangkit dari sujud kedua itu, bangkit dari sujud kedua kan ke duduk tahiyat akhir. Nah kalau judul yang sekarang Imam Bukhari ininya takbir apabila bangkit kemudian berdiri lah, itu anggapnya apabila mengucapkan takbir ketika berdiri, bangkit berdiri setelah sujud. Tapi hadisnya masih yang ini. Nah ternyata dengan menyebut Abu Hurairah mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, jumlah takbirnya 22. Dan Ibnu Abbas mengatakan memang demikianlah sunnah Nabi SAW. Demikianlah sunnah Nabi SAW.
Artinya Nabi pun demikian ya, berarti Nabi pun demikian. Kalau beliau Nabi SAW sholat zuhur jumlah takbirnya 22. Nah termasuk berarti pada perubahan posisi yang disebut di judul sekarang ini oleh Imam Al-Bukhari, yaitu takbir apabila bergerak, itulah takbir ketika bergerak menuju berdiri setelah sujud, takbir juga ya. Totalnya mah pokoknya malah 22 lah kalau gitunya, kalau jumlah takbir dalam sholat zuhur yang 4 rakaat berarti totalnya 22, dan itu dinyatakan itulah sunnah Nabi SAW ya. Ibnu Abbas yang mengatakan demikian. Ari Ikrimah teu apaleun berartinya. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan ya, Ikrimah ini tabi'in nih. Berarti kan Ikrimah menganggap ada yang salah. Ya, Ikrimah menganggap berarti ada yang salah nih dengan sholatnya Abu Hurairah. Kan di awalnya Ikrimah mengatakan demikiannya, aku sholat di belakang seorang yang sudah tua. Ternyata Abu Hurairah yang dimaksud imamnya saat itu Abu Hurairah. Aku sholat bermakmum kepada seseorang yang sudah tua, dan orang tersebut takbirnya 22. Ternyata imam orang tua tersebut itu Abu Hurairah yang di hadis di bab 115-nya mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah. Nah Ikrimah melihat Abu Hurairah mengerjakan demikian, dia malah mengatakan dasar dungu ya, dasar gitulah. Ini ahmak maksudnya seperti itu ya, bukan bermaksud kasar. Ahmak memang demikian artinya. Ahmak menupang bodoh-bodoh tinu bodoh ya, bahasa kita mah itulah, menurut dungu, dasar tolol. Jumlah takbirnya 22. Ini Ikrimah ya, ini tabiin kan. Ikrimah tabiin bermakmum kepada Abu Hurairah. Padahal yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu ada penegasannya dari penjelasan dari Ibnu Abbas, memang demikian. Abu Hurairah sendiri mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip. Ya kemarinnya masalahnya ini Ikrimah tabiin, berarti Ikrimah saat itu belum tahu berarti, sehingga dia menganggap salah. Gitunya, sholat yang dikerjakan oleh Abu Hurairah itu dia anggap salah di jumlah takbirnya 22. Saya hitung gitu jumlah takbirnya 22, salah berarti, dasar dungu, dasar tolol. Abu Hurairah mengatakan demikian. Padahal sholat yang paling mirip Rasulullah itu termasuk jumlah takbirnya kan tentunya. Jadi saat itu katakanlahnya untuk seorang Ikrimahnya, seorang tabiin belum tahu berarti soal dalam bab sekarang ini, soal jumlah takbir, bukan soal jumlahnya sih, tapi kenapa jumlahnya jadi sangat banyak, yaitu 22. Padahal jumlah sekian itu kan memang setiap kali berubah posisi memang takbir kan, setiap kali berubah posisi itu memang takbir. Berarti menurut Ikrimah logikanya nih ya, berarti menurut Ikrimah ada yang semestinya takbir sehingga jumlahnya menjadi 22. Menurut Ikrimah itu ada yang kenapa takbir di situ? Sehingga Ikrimah menghitung 22, banyaknya. Kenapa banyak sekali gitu jumlah takbirnya 22? Nah berarti itu kan ya wajar lah gitu untuk saat itu ya, karena ya ilmu belum berarti ilmu belum menyebar. Ya, ilmu tidak seperti sekarang gitulah penyebarannya. Sekelas Ikrimah gitulah. Ikrimah ini tabiin terkenal nih ya dalam ilmu hadis. Sekelas Ikrimah saja dia tidak tahu kalau jumlah takbir itu dalam sholat zuhur itu 22.
Dia tahu setelah dikatakan oleh Ibnu Abbas, memang demikian sunnahnya Nabi. Nah, berarti sekarang pelajarannya, makanya Imam Bukhari ini membuat 3 bab ini berangkai nih ya. 3 bab ini berangkai nih. Bab menyempurnakan takbir ketika hendak ruku, kan judulnya demikiannya. Kita mengikuti Imam Bukhari ini ya. Bab takbir ketika hendak ruku. Artinya bergerak menuju ruku. Dan itunya bangkit dari ruku. Makanya di judulnya ini firruku, bab menyempurnakan takbir pada waktu ruku. Aneh kan judulnya, masa sedang ruku takbir? Bukan di dalam ruku, bukan pada waktu ruku. Berarti ini yang dimaksud adalah, yang dimaksud yaitu ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Bab ke-116 dengan judul yang ini kembarnya sama, babu itmami takbiri fis sujud. Jadi bab takbir di dalam sujud, bukan sedang sujud. Maksudnya ketika hendak sujud, menuju sujud dan bangkit dari sujud. Nah, sekarang ini bab takbir apabila bangkit berdiri setelah sujud. Berarti ini kan rakaat pertama kan, dan ketiga. Setelah rakaat pertama selesai, yaitu sujud yang kedua itunya. Setelah sujud yang kedua selesai pada rakaat pertama, berarti rakaat pertama itu selesai. Bangkitlah menuju rakaat yang kedua. Nah, ternyata takbir juga. Ya, ternyata mengucapkan takbir juga. Nah, berarti ini seluruhnya gitulahnya. Seluruhnya oleh Imam Bukhari itu di dalam 3 bab ininya berurutan. Ini 3 bab ini berarti tentang jumlah takbir. Sebetulnya di bab yang ke 115 dan ke 116 sudah jelas lahnya bahwa takbir itu diucapkan setiap kali berubah posisi. Pokoknya ya, takbir itu diucapkan setiap kali berubah posisi. Nah, takbirnya sendiri kemudian dikenal dengan sebutan takbir intikal. Arti intikal itu perubahan posisi. Ya, takbirnya hanya dikenal dengan sebutan takbir intikal, yaitu takbir setiap kali berubah posisi. Kalau takbir yang pertama memulai sholat, bukan intikal namanya, itu sebutannya takbiratul ihram, takbiratul iftitah, satu lagi namanya itu takbiratul ula. Yang takbir yang pertamanya ada 3 sebutan. Takbiratul ihram itu yang paling terkenal. Takbiratul ihram, takbiratul iftitah, dan takbiratul ula. Takbir berikutnya itu dikenal dengan sebutan takbir intikal, yaitu takbir setiap kali berubah posisi kecuali ketika bangkit dari ruku. Bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Tapi intinya pokoknya setiap kali berubah posisi di dalam sholat itu ada bacaannya. Terutama atau yang pokok adalah takbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Yang beda cuma satu. Bangkit dari ruku itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, anggaplah, makanya dihitungannya tadi takbirnya 22. Nah, itu teh jeung sami Allahu liman hamidah di bawah itu teh. Nah, kemudian hadis yang kedua sekarang nih. Hadis iya mah hadis pertamanya demikianlah penjelasannya di ininya di kitab Fathul Bari. Yang pertama tadi bahwa sholat yang dikerjakan oleh Abu Hurairah, di mana Ikrimah tadi menjadi salah seorang makmumnya, pada riwayat Sa'id bin Abi Arubah itu disebutkan saat itu adalah sholat zuhur. Pantas kan takbirnya 22 kali. Nah, kemudian penjelasannya dengan demikian, maka benarlah kalau takbir pada waktu sholat tersebut, yaitu sholat zuhur, 22. Karena takbir di setiap rokaatnya jumlahnya 5 ditambah dengan
takbiratul ihram dan takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi 20 plus 2, 22 jumlah takbirnya. Nah, kemudian ada satu lagi nih ya, sedikit ini nih. Pada riwayat Ahmad, At-Tahawi dan At-Tabrani, ternyata Ikrimah yang menyebut langsung sholla bina Abu Hurairah. Jadi riwayat yang lainnya Ikrimah menyebutkan Abu Hurairah, sholla bina Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah sholat mengimami kami. Nah, kemudian sekarang hadis kedua nih. Hadis kedua ini dari siapa? Abu Hurairahnya. Abu Hurairah nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raq'ati summa yaqulu wa huwa qaimun Rabbana lakal hamdu qala Abdullahi wa lakal hamdu summa yukabbiru hina yahwi summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu zalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minassanataini ba'dal julus. Ini lebih rinci Imam Bukhari masuk itu. Iya ternyata ada yang Imam Bukhari masuk ngehurian ini ada yang lebih rinci. Nabi langsung nih dari Nabi ini ya. Karena hadis-hadis sebelumnya kan Abu Hurairah, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Ini ada ternyata langsung ini Nabi ini menerangkan sholat Nabi dari Abu Hurairah ya, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata karena Rasulullah, nah, berarti ini langsung nih Nabi ini ya Rasulullah nih yang dikisahkan di hadis ini, yang diriwayatkan di hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW itu iza qoma ila sholati yukabbiru hina yaqumu. Ini takbiratul ihram nih yang dimaksud. Ya, Rasulullah SAW itu apabila beliau berdiri hendak sholat, berdiri lah pokoknya, apabila beliau berdiri mengerjakan sholat, yukabbiru hina yaqumu, beliau bertakbir. Ya, pada waktu beliau berdiri itu beliau takbir. Ini takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau takbir hina yarka'u ketika hendak ruku'nya, roka'a yarka'u ruku'. Beliau takbir ketika hendak ruku'. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raq'ati, ketika mengangkat, di sini disebutnya tulang belakang. Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah hanya ketika mengangkat tulang belakangnya dari ruku atau ketika bangkit dari ruku lah gitu ya. Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Summa yaqulu wa huwa qaimun. Ini harus diperhatikan nih, ya. Kemudian beliau mengucapkan summa yaqulu, kemudian beliau mengucapkan wa huwa qaimun setelah beliau berdiri tegak. Ini setelah bangkit dari ruku nih ya. Yang disebut sebutannya berdiri setelah bangkit dari ruku itu sebutannya berdiri i'tidal. Nah, Abu Hurairah mengatakan ini detilnya rinci nih Abu Hurairah nih.
Kemudian beliau mengucapkan setelah atau ketika beliau sudah betul-betul berdiri tegak atau ketika sudah berada dalam posisi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah diucapkan oleh Rasulullah itu ketika beliau bangkit dari ruku, bergerak bangkitnya gitunya, bergerak bangkitnya itu sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah beliau dalam posisi berdiri, sudah masuk ke posisi berikutnya ya, setelah ruku posisi berikutnya kan berdiri i'tidal. Nah, setelah berdiri i'tidal beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kata Abdullah pakai wau, Rabbana wa lakal hamdu. Jadi ada Rabbana lakal hamdu boleh berarti, atau Rabbana wa lakal hamdu. Nah, sampai sini dulu kieu masalah nah ieu nya. Yang saya katakan ini perlu diperhatikan nih. Ini Abu Hurairah itu menerangkan sholat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sebagai imam. Jadi Abu Hurairah itu memperhatikan, melihat, mempelajari sholat Rasulullah itu ketika sholat berjamaah. Abu Hurairah itu mempelajari sholat Rasulullah SAW. Nah, bagian ininya nih, untuk seorang imam atau sholat sendirian, seperti ini nih yang disebutkan di hadis ini, diterangkan di hadis ini. Sami Allahu liman hamidah itu diucapkan ketika bergerak bangkit. Bergerak bangkitnya dari ruku nih. Dari ruku begitu mulai bergerak itu mulailah katakan gitunya sami Allahu liman hamidah. Nah, posisi bacaan sami Allahu liman hamidah itu harus sudah habis. Ketika badannya tegak, bacaan harus sudah habis. Jangan sampai badannya sudah tegak, ini bacaannya belum selesai. Misalnya bangkit sami Allah, baru sampai di situ badan sudah tegak. Nanti sisanya berarti itu dibaca ketika badan sudah tegak. Nah, kan badan ini tidak namanya, bukan ketika bergerak lagi, itu kan sudah berdiri tidak. Sementara bacaan waktu i'tidal itu yang tadi Rabbana lakal hamdu, bukan sami Allahu liman hamidah. Jadi nggak boleh ada sisa. Barang lah itunya mulai bangkit itu mulai mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Begitu badan berhenti dah gitu katakanlahnya. Nah, perkaifiatnya ketika bangkit dari ruku itu kan disertai angkat tangan. Jadi bareng badan, angkat tangan, dan ucapan. Begitu badannya tegak, itu bersamaan dengan dah dan bersamaan juga dengan tangan di sini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu berarti bacaan ketika bangkit dari ruku. Ini nih lafaz yang tadi kata Abu Hurairah. Wa huwa qaimun, artinya setelah beliau dalam posisi i'tidal baru beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Dan posisi i'tidal itu berarti tangannya diturunkan dulu. Jangan masih di sini atau masih di jalan, tangannya ketika diturunkan sudah Rabbana lakal hamdu. Turunkan dulu tangannya. Setelah tangannya diturunkan, nah itu baru berada dalam posisi i'tidal, baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ini perbandingannya seperti ini. Misalnya ketika memulai sholatnya, ketika memulai sholat kan takbiratul ihram, sambil angkat tangan juga kan. Memulai sholat nih, Allahu Akbar misalnya, Allahu Akbar kan. Jangan dulu, ini takbiratul ihram itu rakaat pertama berarti. Di rakaat pertama itu kan ada doa iftitah. Berarti takbir, Allahu Akbar, tangannya ke sini dulu. Nah, setelah tangan ada di sini, baru itu disebut berada dalam posisi qiyam.
Setelah tangan di sini baru baca doa iftitah. Jangan misalnya Allahu Akbar subhanakallahumma wa bihamdika, tangannya masih di jalan. Kesedikan dulu, berarti setelah tangan di sini, nah itulah posisi qiyam. Posisi qiyam sebutannya berdiri qiyam itu yaitu dengan tangan ada di sini. Jadi takbir dulu sambil angkat tangan, letakkan dulu di sini. Setelah berada di sini baru baca doa iftitah. Nah, bangkit dari ruku juga sama. Sami Allahu liman hamidah, turunkan dulu tangannya. Karena sebelum tangan itu diturunkan belum sebetulnya gitunya, belum berada dalam posisi i'tidal. Nah, di sini nih yang secara tekstual menyebutkan demikian. Rasulullah SAW mengucapkan wahuwa qaimun setelah beliau berdiri, yang disebut dengan berdiri i'tidal. Seperti apa? Tangan sudah ke bawah berarti. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, tangan beri sambil tangannya turun, belum, berarti itu belum masuk ke i'tidal kalau tangan masih bergerak. Ya, bandingkannya sama dengan memulai sholatnya takbiratul ihram Allahu Akbar, kesini dulu tangannya baru baca doa iftitah. Jangan masih tangannya masih bergerak, misalnya Allahu Akbar tangannya masih menuju ke sini, iftitahnya sudah dibaca, berarti itu sebetulnya belum berada dalam posisi qiyam. Kalau yang hadis ini ucapan Rabbana lakal hamdu dibaca ketika tangan belum diturunkan, sebetulnya itu belum pada posisi i'tidal. Ini dari ini ya, redaksi ini nih, yukabbiru wa huwa qaimun. Rasulullah SAW mengucapkan, summa yaqulu, Rasulullah SAW mengucapkan wa huwa qaimun ketika itunya setelah berada dalam posisi berdiri i'tidal, yaitu Rabbana lakal hamdu. Jadi beda, ini tidak apa namanya, bukan satu kesatuan. Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu masing-masing. Sami Allahu liman hamidah itu bacaan waktu bergerak bangkit dari ruku, itu yang secara umum masuk ke takbir gitulah. Ya, dengan sebutan di hadis yang pertama kan jumlah takbirnya 22. Ternyata jumlah takbir 22 itu kan takbirnya itu setiap kali berubah posisi itu takbir, kan bacaan yang beda hanya ini, hanya bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Secara umum mah Ikrimah menyebutnya 22 takbirnya. Sami Allahu liman hamidah itu bacaan ketika bergerak bangkit. Adapun Rabbana lakal hamdu itu bacaan waktu i'tidalnya, beda kan, ternyambung meskipun secara makna bukan satu kesatuan. Artinya sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ini masing-masing. Sekali lagi nih, kalau sami Allahu liman hamidah itu kan bacaan waktu bergerak bangkit dari ruku, kalau Rabbana lakal hamdu bacaan pada waktu posisi i'tidal, kan masing-masing. Meskipun secara makna ini nyambung nih, secara makna masih nyambung antara sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu, secara maknanya masih nyambung. Tapi sebetulnya kan diucapkannya di bagiannya masing-masing gitu, diucapkannya itu di bagiannya masing-masing. Sami Allahu liman hamidah diucapkan ketika bergerak bangkit, Rabbana lakal hamdu diucapkan pada waktu posisi i'tidal, masing-masing itu diucapkan di bagiannya masing-masing. Kalau secara makna masih ada kaitan antara sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. Kaitannya seperti ini. Ada hadis yang menerangkan begini nih. Ini ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu maknanya adalah mudah-mudahan Allah mendengar. Ya, sami Allahu, mudah-mudahan Allah mendengar liman hamidah, orang yang memujinya.
Ya mudah-mudahan gitu Allah mendengar orang yang memujinya, itu sami Allahu liman hamidah. Nah ada satu hadis yang menerangkan begini, hadis qudsi ini ya, aku titipkan kepada Muhammad, ini firman Allahnya hadis qudzinya, aku titipkan kepada Muhammad apabila ada orang yang sholat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, aku titipkan ucapanku kepada Muhammad. Titipan kalimat yang di Allah kepada Rasulullah adalah bukan, jadi maknanya bukan mudah-mudahan Allah mendengar sami Allahu liman hamidahnya, terjemah harfiahnya demikian, mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya. Nah Allah berfirman, aku titipkan perkataanku kepada Rasulullah SAW, apabila ada hambaku yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu maknanya menjadi aku benar-benar mendengar. Jadi kalau kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita kan yang mengucapkannya demikian, tapi itu maknanya menjadi Allah berfirman bahwa aku benar-benar mendengar orang yang memujiku. Makanya setelah itu pujian, yaitu Rabbana lakal hamdu, itu pujian bagi Allah. Wahai Tuhan kami, hanya milik-Mu lah segala puji. Itu yang didengar oleh Allah. Apalagi kalau ditambah hanya bacaan yang sunat, yaitu Rabbana lakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Wah itu Allah suka banget mentik orang, Allah itu senang dipuji demikian. Tambahan tah, bukan hanya Rabbana lakal hamdu, tambahan ada bacaan sunatnya, yaitu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Oh itu Allah bergembira resapun pisan itu Allah ternyata. Ya Allah sangat sukanya kepada orang yang demikian, memuji Allah dengan pujian Rabbana lakal hamdu, itu pujian. Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu hanya milik-Mu lah segala puji, tambah dengan hamdan kasiron, dengan pujian yang banyak. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih, dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang baik, dengan pujian yang diberkahi. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Kalimat tambahan ini ada sababul wurud. Kalau Quran mah sababun nuzulnya, ini ada sababul wurudnya. Kalau hadis sababul wurud. Ketika sholat berjamaah, ada makmum nih yang menambah. Sahabat berarti ini Rasulullahnya, ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah, di dalam sholatnya itu ketika Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya kan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Nah ada salah seorang makmumnya sahabat yang menambah dengan hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang menambah? Gitunya, siapa tadi yang menambah? Setelah Rabbana lakal hamdu itu ditambah dengan hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi, itu Rasulullah bertanya. Nah, siapa tadi yang menambah bacaannya dengan tambahan yang barusannya, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi? Si sahabat yang pelakunya gitu, saya Rasulullah. Saya gitu yang menambah bacaan tersebutnya, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Aku melihat, kata Rasulullahnya, aku melihat 30 malaikat berebut ingin menjadi yang paling dulu untuk mencatatnya. Dan tetap keistimewaannya, keutamaan tambahan gitu bacaan setelah Rabbana lakal hamdu ada bacaan sunatnya, sebutlah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Ada juga yang Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil wa ma bayanahuma wa mil amasyi'ta min syai'in ba'du. Itu juga sama, menunjukkan dengan pujian sebanyak-banyak lah pokoknya lah.
Tambahannya itu ada tambahan bacaan setelah Rabbana lakal hamdu. Kemudian ini bacaan Rabbana lakal hamdunya sendiri nih. Boleh Rabbana lakal hamdu satu, Rabbana lakal hamdu. Boleh juga dua pakai wau. Rabbana lakal hamdu, yang kedua Rabbana wa lakal hamdu. Hanya pakai wau saja bedanya. Rabbana lakal hamdu, dua Rabbana wa lakal hamdu. Ya, jadi masih di hadis ini. Ini nih ada yang mengatakan Rabbana wa lakal hamdu. Tiga pakai Allahumma, Allahumma Rabbana lakal hamdu, pakai Allahumma tanpa wau. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat pakai Allahumma dan wau. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Jadi ada empat. Sekali lagi ini ya, satu Rabbana lakal hamdu, dua Rabbana wa lakal hamdu, tiga Allahumma Rabbana lakal hamdu, yang keempat Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Yang terbaik yang keempat. Yang terbaik yang keempat, yang pakai Allahumma dan pakai wau. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Tambah bacaan sunatnya, berebut malaikat. Ingin yang 30, aku melihat ada 30 malaikat yang berebut untuk menjadi yang paling dulu mencatat kebaikannya pastinya. Ya, aku melihat 30 malaikat berebut itu ingin menjadi yang terdepan, yang paling dulu menuliskannya. Ya telah tambahan lah, nggak ada sih di sininya, di dalam babnya, di dalam hadisnya. Nah, kita lanjutkan nih, setelah mengucapkan Rabbana lakal hamdu-nya dengan catatan tadinya wa huwa qaimun, kata Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau 4 macam yang tadi lah, silahkan sama nya ada 4 macam. Rasulullah mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu setelah berada dalam posisi i'tidal, dan posisi i'tidal itu setelah tangannya diturunkan. Sami Allahu liman hamidah, turunkan dulu tangannya. Setelah tangannya turun, nah itulah posisi i'tidal, baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi. Berarti ini sesuai dengan urutan kata Abu Hurairah nih ya. Kemudian beliau takbir juga, mengucapkan Allahu Akbar juga hina yahwi, yaitu ketika turun menuju sujud dari i'tidal. Setelah i'tidal kan sujud, beliau takbir juga, yang mengucapkan Allahu Akbarnya. Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Bisi ketika dari i'tidal kemudian menuju ruku menuju sujud enggak angkat tangan. Emang enggak disebutnya juga hanya takbir, hanya mengucapkan Allahu Akbar tanpa angkat tangan. Entah kalau yang mengartikan kabbaro yukabbiru itu mengangkat tangan, wah itu eta mah kumaha apa bolit itu salah. Ya salah tuh eta mah da kabbaro yukabbiru mah takbir mengucapkan Allahu Akbar. Kalau angkat tangan sebutannya raf'ul yaden, istilahnya di dalam sholat mengangkat tangan itu raf'ul yaden. Ini mah tambahan sedikit nih ya. Ketika memulai sholat kan dengan takbir, mengucapkan Allahu Akbar ya, memulai sholat itu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Seperti di awal hadis barusan, Rasulullah itu berdiri, ketika berdiri mau mengerjakan sholat, beliau takbir. Takbir yang pertama memulai sholat, takbiratul ihram. Nah, takbir yang pertama itu disertai dengan raf'ul yaden, disertai dengan angkat tangan. Nah, kalau di sini Yahwi ketika beliau bergerak turun untuk sujud, beliau takbir juga ketika bergerak untuk sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu.
Kemudian beliau mengucapkan takbir juga, mengucapkan Allahu Akbar juga ketika bangkit mengangkat kepalanya dari sujud atau ketika bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud berarti masuk ke duduk di antara dua sujud nih. Summa yukabbiru hina yasjudu, dari duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau takbir juga hina yasjudu ketika bergerak sujud yang kedua nih, masuk ke sujud kedua. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, dan beliau takbir juga ketika mengangkat kepalanya. Ini sujud kedua nih ya. Kemudian beliau takbir ketika mengangkat kepalanya atau bangkit dari sujud yang kedua. Kalau Imam Bukhari judul bab sekarang ini kan bab takbir setelah atau ketika bangkit dari sujud yang kedua menuju berdiri. Ini dari rakaat ke-1 ke rakaat kedua. Dan satu lagi yang demikian itu dari rakaat ketiga ke rakaat keempat, bangkit dari sujud kedua itu ke berdiri. Tainu iya dalil ramah yang terakhir nih. Rasulullah SAW itu takbir juga ketika bangkit dari sujud yang kedua. Titik sampai di situ tentang bagaimana Rasulullah SAW takbir. Nah, kalimat berikutnya penjelasan dari Abu Hurairah, summa yaf'alu zalika fis sholati kulliha. Kemudian Rasulullah SAW itu melakukan yang demikian itu di seluruh sholatnya. Rasulullah SAW mengerjakan demikian itu fis sholati kulliha, di seluruh sholatnya, hatta yakdiyaha, hingga beliau menyelesaikannya. Tambahan terakhir, wa yukabbiru hina yakumu minas sanataini ba'dal julus. Kemudian beliau takbir juga ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk, yaitu duduk tasyahud awal. Dan ini di kalimat terakhirnya, dan beliau berdiri yukabbiru, beliau takbir hina yakumu minas sanataini, beliau takbir ketika berdiri dari rakaat kedua min ba'dal julus, setelah duduknya, yaitu duduknya duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal. Nah, ternyata ini Nabi langsung nih ya, Abu Hurairah menerangkan Nabi ini yang diterangkan di hadis ini. Jadi pantas kalau Abu Hurairah, Ibnu Abbasnya yang diterangkan di hadis-hadis sebelumnya. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib, mereka melakukan hal seperti ini, yaitu mereka mengucapkan takbir setiap kali turun ataupun bangkit, atau setiap kali berubah posisi, karena memang Nabi demikian. Setelah dihitung-hitung, kalau sholatnya 4 rakaat, 22 jumlah takbirnya. Di setiap rakaatnya ada 5, ditambah takbiratul ihram, dan yang ini yang terakhir bangkit dari bangkit dari rakaat keduanya setelah duduk, nih di hadisnya disebutkan setelah duduk tasyahud awal. Nah, seperti itulah sempurnanya takbirnya di dalam sholat. Di hadis ini sebetulnya Abu Hurairah hanya menerangkan di 1 rakaat. Yang pertama yaitu beliau takbir ketika berdiri takbiratul ihram. Kemudian beliau takbir ketika hendak ruku. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Kemudian takbir ketika turun menuju sujud. Kemudian takbir ketika bangkit dari sujud. Kemudian takbir lagi ketika hendak sujud. Kemudian takbir lagi ketika bangkit dari sujud yang kedua. Dan beliau melakukan hal itu di seluruh sholatnya. Jelas itu ayo namanya. Seperti itulah sempurnanya takbir di dalam sholat. Tosah beres tah berarti di 3 bab dah Imam Bukhari membahas jumlah takbir. Nah, ternyata di hadisnya seperti Ikrimah ya. Seperti Ikrimah di hadis nomor 1 tadinya.
Itu tabiin loh, belum jauh artinya dari zaman Nabi. Tabiin saja berarti kan ada yang memahaminya, pemahamannya beda soal jumlah takbir. Karena Ikrimah tadi merasa aneh ketika Abu Hurairah padahal kan orangnya imamnya. Kenapa dia takbirnya 22? Lapor ke Ibnu Abbas, dasar dungu, dasar tolol, takbirnya banyak banget 22. Justru gitu Nabi gitu. Justru seperti itulah sunnah Nabi SAW. Nah, oleh Abu Hurairah di hadis ini Nabi langsung nih, hadis yang terakhir ini menerangkan Nabi langsung, yang mengerjakannya diterangkan oleh Abu Hurairah, yang ternyata di hadis ini intinya gitu ya, Rasulullah SAW itu takbir setiap kali berubah posisi. Itulah intinya ya. Rasulullah SAW itu takbir setiap kali berubah posisi. Dan berubah posisi mengendua, turun, naik gitu kan ya. Turun menuju ruku, bangkit dari ruku, turun menuju sujud, bangkit dari sujud. Tahu disebut setiap kali berubah posisi. Nah, kalau sholatnya 4 rakaat, jumlah takbirnya 22, itulah sunnah Rasulullah SAW. Terus beres berita bab 3 bab tentang takbir. Nanti bab berikutnya nih, bab 118 ya, berarti judulnya itu wad'ul akufi ala rukabi firruku. Babnya meletakkan tangan di lutut ketika ruku. Nah, itu sudah lain masalahnya dengan bab yang sebelumnya. 3 bab yang sampai bab yang sekarang, sekarang 117 itu tentang jumlah takbir. Kenapa Imam Bukhari memunculkan bab-bab demikian? Pan Ikrimah wae tabiin beda, ternyata merasa aneh ketika melihat Abu Hurairah takbirnya 22 kali, padahal memang benar mestinya demikian. Jadi bukan hanya Ikrimah, bukan hanya tabiin, di zaman-zaman berikutnya juga. Nah, ini soal jumlah takbir ini berartinya ada perbedaan. Nah, Imam Bukhari dengan bab-bab ini sekaligus meluruskan, gitulah, mengoreksi, menyanggah orang yang seperti Ikrimah yang menganggap tidak setiap kali berubah posisi ada takbir. Kalau setiap kali berubah posisi ada takbir, sholat duhur jadi 22 takbirnya. Padahal memang sunnah Rasulullah.